Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam pengajian, walaupun ini masih secara bukan masih, memang dari awal kajian Pandita ini dilaksanakan secara online. Tapi saya yakin dan kita yakin semua tidak mengurangi kemuliaan majelis ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW dengan bermajelis akan dimudahkan kehidupannya. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicurah-curahkan rahmatnya, yang disebutkan nama-nama di kalangan makhluk yang mulia di kalangan mereka. Baik, pada kesempatan kali kita akan sempurnakan dulu kaifiyatut tajhiz yang sebelumnya masih kita bahas sepotong ya, seperduanya. Yaitu diantaranya adalah cara mempersiapkan kalau seseorang meninggal dunia atau mereka sakit, maka dianjurkan untuk bersabar. Kemudian dijenguk. Lalu orang ya, yang hampir sampai kepada ajalnya itu harus bersangka baik kepada Allah, husnuzan. Jadi kalau saja di akhir dalam kehidupan kita selalu berbaik sangka kepada Allah, di akhir kehidupan lebih dijaga lagi karena merupakan penentu keselamatan kita. Dan selanjutnya adalah berwasiat. Ya, salah satunya adalah berwasiat. Yusi in taraka khaira. Hendaklah dia berwasiat ketika ia meninggal. Ya, meninggalkan ketika mau meninggal dunia dengan harta benda yang ia miliki. Nah, namun hanya saja ini tidak lebih daripada sepertiga. Jadi dari harta yang kita miliki paling banyak adalah seperti itu pun sudah banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah mentalkinkan. Walakinuhu la ilaha illallah. Dan saat kita menyuk orang yang sakit keras, maka kita dianjurkan untuk mentalkinkan. Ya, karena itu sangat membantu orang yang akan meninggal dunia minimal mendapatkan kebaikan. Maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah. Lalu ketika dia sudah meninggal dunia, maka diantaranya yang harus kita lakukan adalah wajjuhu kiblata. Jadi hendaklah ia dihadapkan ke arah kiblat, ke arah kiblat. Jadi ini salah satu jadi adab, ya, karena seorang sahabat namanya Al-Barra radhiyallahu anhu itu yuwajjihu ilal kiblata, jadi selalu mewasiatkan agar ketika orang meninggal dunia mengharapkan wajahnya kepada fitrah. Faqala sallam ashabal fitrah. Ini sesuai dengan fitrah. Jadi salah satu hikmahnya kenapa dihadapkan kepada kiblat, kali itulah fitrah. Fitrah manusia ini itu adalah suci sebenarnya. Fitrah manusia tauhid, dan kiblat salah satu simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya kalau kita sholat, yaitu mengarah ke arah kiblat. Jadi hikmah diharapkan ke arah kiblat kan itu bagian dari fitrah, bagian dari kesucian, bagian dari agama yang lurus, ya, agama yang lurus. Summa idza mata faghammidu ainaihi.
Nah, ini mungkin ini yang terakhir kita baca ya. Mungkin saya minta saya dapat berkah membaca. Ya silakan ada yang bisa membacakan. Thumma idza mata faghammidu 'ainaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza mata faghamadu ayn wada'u wa ghatuhu bi thawbin hasan. Tsumma balighu bi qada'i dainihi in kana fajahhizuhu wa wan'uhu li ahlihi wa ikhwanihi muslimin. Ya, baik. Jadi di antara tuntunan tarji dalam menyiapkan mayat yang akan diselenggarakan itu adalah idza mata faghammidu 'ainihi. Jadi ketika ia meninggal, maka pejamkanlah matanya. Dipejamkan. Biasa ada yang terbuka, disunnahkan untuk dipejamkan matanya. Ya karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi Nabi ketika mengunjungi Abu Salamah, ya, waqad syukka basarahu. Yang saat itu Abu Salamah yang meninggal dunia, maka Nabi SAW fa'aqmata lalu meminjamkannya. Lalu mengatakan, kenapa? Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Nabi SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya ruh itu di ketika ditarik itu, ya, maka diikuti oleh matanya, maka diikuti oleh matanya. Sedikit, bentar dulu. Ya. Ya. Maka diikuti oleh matanya. Maka Nabi SAW menyatakan, la tad'u ala anfusikum. Maka janganlah kamu ya berdoa keburukan terhadapnya. Ya, ini yang dikatakan. Fadajja nasun min ahlihi. Jadi ruh itu kalau ditarik itu matanya yang diikuti. Jadi akhirnya itu adalah matanya. Maka bergumul orang-orang dari ahlinya ketika ruh itu ditarik. Nah, maka kita disunahkan kalau matanya terbuka maka dipejamkan. Nah, dan kita berdoa wada'u lahu dan kita doakan. Nah, situlah awal daripada takziah. Jadi takziah itu adalah saat meninggal dunia. Ini pertama kita jumpai, kita doakan. Wada'ulah. Nah, kita mohonkan ampun. Ya, salah satunya doanya Allah maghfir lahu warhamhu. Ya. Jadi Nabi ketika meninggal dunia Abu Salamah langsung menyatakan Allahumma ghafir li Abi Salamah. Jadi boleh kita langsung menyebut nama. Ya, biasa Allahumma ghafir lahu. Nah, bisa langsung Allahumma ghafir li Abi Salamah. Warfa derajatahu dan angkatlah derajatnya. Ini sama kalau ada orang meninggal dunia biasa ada yang meringkas. Ya, rahimallahu rahmatan wasi'ah wa rafa'a darajatahu. Boleh. Yang artinya ya Allah ampuni dosanya dan angkatlah derajatnya. Fil mahdiyin. Ya, fil mahdiyin. Dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, kita doakan juga orang yang meninggal dunia itu wafsah lahu fi qabrih. Karena ketika dia masuk ke dalam kuburan nanti akan mendapatkan fitnah, ujian. Maka kita minta kepada Allah agar dilapangkan yang di dalam kuburannya. Wa nawwir lahu fihi dan diberi cahaya. Wa khulufhu fi aqibihi dan berikanlah ganti pada sepeninggalnya.
Nah, ini jenis doa, antara doa-doa yang kita sampaikan ketika ada orang meninggal dunia. Ya, pada saat kita kunjungi, lalu ternyata meninggal, nah kita doakan. Nanti bisa dibuka di halaman 238, ada doanya. Kita biasakan, salah daripada doa yang biasa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madakhalahu. Ada juga. Allahumma ghafir lahu warfa darajatahu. Ya, fil mahdiyin wafsah fi qabri wa nawwir lahu fihi wa khulufhu fi aqibih. Doa. Dan ini sudah masuk kategori takziah. Karena takziah itu sebenarnya itu adalah memuliakan orang yang meninggal dunia dengan doa-doa. Waguttuhu ya wagattuhu bi thawbin hasanin. Gatta ya gatta ya guttu. Gattu artinya tutup. Jadi tutupilah mayat itu bi thawbin hasanin dengan pakaian yang baik, dengan kain yang baik. Thawbin kain. Jadi ini kain yang bukan bentuk baju. Ya, tutupi dengan kain yang baik. Ya. Summa badiru biqada'i dainihi. Jadi kalau sudah dibungkus, tanya apakah ada utangnya. Kalau ada utangnya, segera lunasi. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia ketika dengan yang utang piutang, maka biasanya Nabi SAW tidak mau menyalati. Ya. Saking bahayanya namanya utang piutang itu, kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nah, ini dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya Hasan. Nyawa orang mukmin itu, ya, jiwa orang mukmin itu tergantung. Jadi, tidak tenang itu jiwa orang mukmin ketika dia meninggal dunia. Nafsul mu'min mu'allaqah. Ya, nyawa orang mukmin itu tergantung. Dengan apa dia tergantung? Bidainihi, dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga dilunasi. Jadi selama utangnya itu tidak terbayarkan, maka jiwanya itu tergantung-gantung. Maka supaya ini aman, maka ahli waris harus melunasi. Makanya Nabi saking sayangnya umatnya itu, dia kan tidak salati itu orang kalau masih ada utang-utang. Bukan berarti Nabi SAW marah terhadap mayat itu, tapi itu adalah sebenarnya peringatan kepada ahli waris. Agar kalau ada keluarga meninggal dunia, jangan dibiarkan tidak terlunas utang. Karena jiwanya itu tergantung-gantung. Lebih bagus tergantung di dunia daripada tergantung di akhirat. Bagaimana seorang tergantung di dunia? Ya, tidak disolati. Nabi itu tidak mau menyalati orang yang ada utangnya. Supaya apa? Orang lain, ahli warisnya terdorong untuk segera melunasi supaya segera disolat. Jadi sebenarnya peringatan keras kepada ahli waris. Kalau ada keluarga yang, makanya Nabi pernah dihadapkan, apakah dia punya, ada orang meninggal dunia, lalu ditanya, apakah dia punya utang? Kata keluarga sahabat, iya. Kalau begitu silakan kamu sholati, saya tidak mau. Kecuali ada yang menanggungnya. Nah, ternyata ada yang menanggung, yaitu ambil pembayaran utangnya, lalu Nabi pun menyolatinya. Ya. Fajahizuhu. Nah, maka segera lakukan perawatan. Nah, kalau ada orang meninggal dunia, wan'u li ahlihi wa ikhwanihi muslimin. Kabarkanlah kepada kerabat untuk teman-temannya kaum muslimin. Jadi kalau sudah, ya, dalam hal seperti itu boleh kita
menyampaikan kepada sahabat. Ya, biasa yang kita lakukan kalau meninggal dunia, ya, telah meninggal dunia saudara kami, meninggal dunia saudara kita, atas nama pada, nah, itu dituntunkan seperti ini. Boleh kalau ada sahabat atau teman meninggal dunia, maka tidak mengapa. Itu salah satu tuntunan tarjih. Kalau kita kabarkan pada kerabat, ya, ataupun kaum kaum muslimin, kaum muslimin. Apa dasarnya tentang penggambaran berita tentang kematian itu? Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, Salasun ya Ali, la yuakharna salah. Ya, nah, ini penyegaraan. Karena bagian dari penyegaran itu kalau banyak orang yang, ya, banyak orang yang datang lalu disenggarakan dengan cara mandikan dan menyalatinya. Jadi boleh untuk mengumumkan. Apa dasarnya boleh kita umumkan? Apakah itu bukan bentuk peratapan? Jadi bentuknya macam-macam itu. Kita beritahu, kita telepon, kita kirim SMS, lalu ada sampaikan. Nah, itu berdasarkan riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW suatu ketika itu pernah berkata kepada sahabatnya dan menyampaikan bahwa Raja Najasyi itu pada suatu hari yang saat itu meninggal dunia, langsung mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa itu meninggal dunia. Nabi juga itu pernah mengabarkan kematian Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far dan Zaid bin Harithah ketika meninggal dunia, beliau kabarkan kepada yang lainnya. Nah, jadi boleh. Jadi kalau ada kirim SMS, itu ada landasannya. Ya, tidak mengapa dan hukumnya baik. Salah satu manfaatnya itu adalah agar mereka dapat bertakziah. Jadi bukan jenis ratapan. Bertakziah dalam bentuk berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Lalu kalau tempatnya dekat bisa hadir untuk penyelenggaraan jenazahnya, minimal menyolatinya nantinya. Nah, itu terkait dengan persiapan-persiapan. Nah, kalau itu sudah siap semua, maka langkah selanjutnya kewajiban seorang mukmin itu adalah ada 4. Kalau itu, nah, yang pertama memandikan, lalu mengkafani, lalu selanjutnya adalah, ya, menyelati, mengkafani, menyelati, lalu menguburkannya. Nah, sedikit kita akan singgung malam hari ini terkait dengan kaifiyatu ghuslil mayyit. Baik, supaya kita tahu dokumen resmi tentang perawatan jenazah ini, kita baca. Ya, ya, silakan lanjutkan bacaannya. Kaifiyatu guslil mayyit. Itu ghuslil mayyit. Idza aradtum guslal mayyiti fabda'u bil mayamini wa mawadhi'il wudu. Waghsiluhu witran salasan aw khamsan aw aktsara min dzalik bima'in wa sidrin waj'alu al-ghuslatil akhirati kafuran aw syai'an minhu wadfiru sya'ral mar'ati salasata qurun thumma jaffifuhu binahwi min syafah wal yaghsil rajulu rajula wali ahadiz zawj an yaghsilal akhar waqtumu aibahu. Ya. Untuk kaifiyatu ghuslil mayyit, cara memandikan mayat. Kaifiyat dari kata kaifa. Kalau kaifa bagaimana? Tapi kalau kaifiyah tata cara. Ghusli artinya mandi. Kalau gasal ada kalau gaslu mencuci. Tapi kalau ghusli itu mandi bedanya. Jadi kalau fathah gasal namanya cuci. Kalau ghusl mandi. Al-mayyit
bagaimana tuntunannya ini? Ida aratum, jika kamu hendak. Arada yuridu, jika kamu hendak. Guslal mayyiti, memandikan mayat. Ya, gusla, memandikan mayat. Maka tuntunannya, fabda'u bil mayamin. Maka mulailah dari anggota kanannya. Jadi kita mulai dari kanan. Ya. Wa mawadi'il wudu'i, serta anggota wudhu. Jadi kalau memandikan itu mulai dari kanan, khususnya di anggota-anggota wudhu. Mana itu anggota wudhu? Kedua tangan, mencuci mulut, kemudian hidung, wajah, tangan, siku, ya Wak kaki, itu bagian-bagian awal dicuci. Ya, bagian-bagian awal dicuci. Dan tentu bagian kanan yang kita mulai. Ya. Waksiluhu witra. Ya. Dan mandikanlah dengan bilangan ganjil, bilangan gazal. Witra itu artinya ganjil. Ya, satu, ya, itu tiga, itu witir namanya. Lima. Ya, kenapa dinamakan salat witir? Karena salat ganjil. Nah, memandikan jenazah dianjurkan, disunahkan bilangan gazal. Nah, gazal mana? Tiga, atau khamsan, ataukah lima, atau aksar min dzalika, atau lebih daripada situ, tujuh, 9, 11, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada batasan maksimal, tapi kebutuhan saja. Nah, tapi tidak berlebih-lebihan. Bima'in wasitrin. Nah, dengan apa kita mencuci itu? Memandikan dengan air, dan juga dengan air dan daun bidara. Ya, agar lebih harum. Lalu, jadi air biasa, kemudian air yang dicampur dengan daun bidara, lalu air yang ketiga, yang terakhir itu, jadi mandian terakhir dicampurkan dengan kafura. Ya. Jadi kali terakhir dicampur dengan kapur barus, walaupun mungkin sedikit, atau syai'an minhu. Ya, kalau tidak banyak, ya ada sedikit lah. Wasfiru sya'ral ma'rah, dan pintalah. Jadi kalau rambut mayat perempuan 3 pintal. Ya, 3 pintal. Wasfiru alamat alasan kurun, 3 pintalan. Nah, kalau sudah dimandikan, ya sudah dipintal rambutnya bagi perempuan, summa jaffinuhu binahwi min syafata, lalu dikeringkan. Ini sebenarnya seperti persis ketika kita mandi. Ya, mandi wajib. Ya. Posisi terakhir itu adalah dikeringkan. Ya, bolehlah jenisnya apa? Bisa handuk. Ada keterangan penjelasan tambahan. Ya, dalam hal memandikan, wal yaksil ar-rajulur rajulah. Dalam hal memandikan, laki-laki memandikan laki-laki yang lain. Ya. Wa li ahadiz zawjaini an yaksilal akhar. Nah, khusus untuk suami istri, itu boleh suami istri, suami memandikan istrinya, ataukah istri memandikan suaminya. Itu li ahadiz zawjaini an yaksilal akhar. Nah, kecuali kalau misalnya masih kecil, maka boleh. Ya, walaupun bukan, ya, mahar, bukan, maksud saya bukan istrinya. Misalnya anak yang masih kecil, keluarganya masih kecil. Waktumu aibah, dan tutuplah kalau ada aibnya, celahnya, jangan disebarluaskan.
Nah, itu dianjurkan untuk tidak membuka aib saudara pada saat kita memandikan. Nah, ini cara memandikan. Saya mau tampilkan sedikit terkait videonya ini. Ya, secara ringkas begini. Persiapan untuk memandikan ini, persiapannya dulu. Ya, kita persiapkan air bersih dan suci. Tadi kita ada bagian di dalam. Jadi ada tiga jenis air. Jadi air bersih, kemudian air yang dicampur sabun, ya, atau air yang dicampur dengan kapur barus. Tadi bisa juga dengan daun bidara. Nah, kalau tidak ada bidara bisa sabun. Kemudian handuk dan yang lainnya. Jadi yang ada air bersih, air yang campur sabun atau sabun kita siapkan, ada kapur barusnya, ada wangi-wangiannya. Ada handuk yang nanti akan kita gunakan untuk mengeringkan. Nah, memandikan jenazah itu di tempat tertutup. Jadi seharusnya di tempat tutup, di ruangan, supaya tidak kelihatan aurat. Karena aurat mayat ya tetap harus dijaga, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Namun jika dimandikan di tempat terbuka, maka harus memakai hijab atau penutup sehingga tidak bisa terlihat orang yang tidak sedang memandikan jenazah. Biasa kalau di kampung, kalau di luar, ya depan rumah, nah, boleh tidak apa-apa, tapi gunakan penutup ataukah dinding ataukah hijab untuk menghalangi orang yang tidak memandikan jenazah. Yang ketiga, nah, yang tadi kita jelaskan juga, orang yang memandikan jenazah diutamakan dari keluarga dekat jenazah. Nah, kalau di kampung biasanya Pak Imam, tapi tarji itu diutamakan dari keluarga dekat. Jadi seharusnya keluarga kita ini harus dalam satu rumah tangga ada yang paham tentang memandikan jenazah. Karena itu dianjurkan. Kalau tidak ada yang sanggup, maka bolehlah. Tapi diusahakan orang-orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesungguhnya. Jadi bisa. Jadi kalau mungkin misalnya pemuda Muhammadiyah, ya ada uh, ini. Jadi ada tim penyelenggaraan jenazah. Dan juga kalau Nasya juga ada tim untuk memandikan ibu-ibu. Jadi tim penyelenggaraan jenazah. Kalau di pemuda Muhammadiyah kan ada di gua itu. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Dan begitu pula dengan sebaliknya, bila jenazah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan juga. Kecuali suami istri atau anak yang belum balik. Jadi bisa laki-laki atau laki-laki memandikan anak yang masih kecil, ya, perempuan. Ini persiapannya. Lalu bagaimana cara memandikan? Ya, harus diniatkan ikhlas karena Allah. Ya. Nah, menutupi jenazah dengan kain yang bagus. Ya, diniatkan, awali dulu dengan kain itu. Nah, pertama kali
kotorannya dibersihkan. Nah, ini tidak dijelaskan secara rinci di tuntunan ini, tapi dalam hadis-hadis Nabi disebutkan. Jadi kotorannya itu dibersihkan. Ya. Kemudian yang keempat, memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhu dengan mendahulukan anggota sebelah kanan. Jadi tidak diwudukan, tapi membersihkan di anggota wudhu. Membersihkan bagian punggung dengan memeringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Itu kalau bagian punggungnya dimeringkan. Ya, karena kita mau memandikan bagian kanan, ya maka jenazah dimiringkan ke sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan. Dimandikan dengan bilangan ghazal. Jika wanita yang berambut panjang, hendaklah melepaskan gerungan rambut dan mencucinya dengan bersih. Pada bagian akhir, memandikan siraman dan menggunakan air yang sudah dicampur kapur barus. Nah, tambah lagi. Sudah tuntas. Tuntas. Ya. Ya, saya tampilkan dulu video yang sedikit. Jenazah muslim adalah pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekap, letakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha." Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir
disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara, serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ighsilnaha witran, au thalathan, au khamsan, au sab'an, au aktsara min dzalika. In ra'aitunna dzalika, fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. Baik, saya kira cukup sementara. Satu malam hari saja untuk penyelenggaraan jenazahnya dalam bentuk memandikan. Nah, nanti untuk bahasa selanjutnya ya nanti di pekan selanjutnya lagi, insyaallah. Ya, saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik. Hadirin ayunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada dari ayunda sekalian yang ingin ditanyakan terkait dari materi yang telah dipaparkan oleh ayahanda. Kami persilahkan baik melalui raise hand maupun room chat. Oke, baik. Kepada Ayunda Kakanda Darnawati kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini, Ustadz, terkait dengan orang yang menyelenggarakan mandi jenazah ini, yakni pemimpin. Jadi saya itu punya tante, ya, sepupu dari profesi sebagai pemandi jenazah kampung istilahnya dulu. Ya. Ketika saya menyaksikan dia memandikan jenazah pada saat dia kemarin beliau memandikan jenazah ibunda saya, itu seperti dia tidak berkata apa-apa, Ustadz. Jadi dia diam terus. Dia hanya memberikan bahasa-bahasa isyarat saja. Ya, jadi dia tidak mengucapkan, sepertinya tidak mau berbicara atau tidak mau menyampaikan sesuatu ketika proses memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua, Ustadz, ibu saya juga ini berwasiat untuk dimandikan oleh beliau. Pertanyaan saya tadi yang pertama itu, apakah memang ada filosofi bahwa memang ketika kita berada dalam penyelenggaraan memandikan jenazah itu memang tidak boleh ada pembicaraan
atau sekedar mengingatkan kepada anggota tim komando jenazah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang hukum meminta meminta untuk yang akan meninggal ini, meminta supaya ketika beliau meninggal itu dimandikan oleh si ini, ya apakah memang itu diperbolehkan atau ya bagaimana itu Ustadz, kalau misalnya memang dalam eh, pandangan keluarga itu bahwa ketika dia berwasiat tetapi kita melihat bahwa cara-cara praktik-praktik cara memandikan jenazah yang diberikan wasiat ini dalam pandangan kita itu masih tidak begitu sempurna, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz. Ya, karena ini kasuistik dalam keluarga saya ini pernah terjadi ketika ibu saya meninggal. Ya, saya rasa seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin dijawab oleh Ayahanda. Kami persilahkan Ayahanda. Ya, baik, yang pertama terkait dengan memandikan ini, itu sama dengan memandikan biasa. Kalau kita mandi tidak terkait dengan ibadah mahdhah, karena intinya di situ adalah membersihkan kotoran, membersihkan dirinya, ya. Sehingga dalam hal berbicara tidak mengapa, berwudu saja itu boleh, tak perlu saja kemudian. Ya, hanya saja di dalam kalau di samping jenazah, ya sebaiknya kita tidak banyak berbicara banyak. Ya, dalam arti di sini ya, tidak mengangkat suara, tetap tenang. Ya, menghadiri jenazah juga demikian, baik yang mencuci maupun menghadiri. Jadi tidak boleh terlalu banyak suara karena ini jenazah. Apalagi dalam keadaan berkabung, ya. Tapi dalam hal berbicara tidak ada larangan, karena ini bukan masuk dari salat, jadi bukan ibadah mahdhah sebenarnya, sehingga kalau itu dibutuhkan maka hukumnya boleh. Tapi kalau tidak dibutuhkan, baru berpotek-potek, jaina carita, maka itu dimakruhkan memang, lagi sedang ikan. Tapi dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, jadi bahwa kunna fi janazatin farafa'na nasu minal qusas. Jadi kami pernah menghadiri prosesi jenazah. Tiba-tiba ada tukang cerita menceritakan cerita dengan suara keras. Dan para sahabat meminta agar tenang, menghindarkan suara keras. Kedua, berwasiat. Wasiat itu ya, ada wasiat boleh, ada yang tidak. Menjalankan wasiat kalau itu adalah melanggar syariat maka tidak bisa, maka harus dibatalkan. Tapi kalau misalnya sifatnya muamalat dan itu tidak melanggar, maka tidak mengapa. Ya, selama orang yang diwasiatkan untuk memandikan itu orang dekatnya, maka tidak mengapa untuk dijalankan. Jadi kerabat dekatnya, misalnya pamannya, ya, atau kalaupun ada misalnya ustadznya, gurunya, nah itu kan tidak terlarang. Sehingga kalau ada yang merasa seperti itu, maka boleh saja dilaksanakan. Lama bukan dalam kemaksiatan. Misalnya laki perempuan atau orang jauh yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan dia, mungkin tidak pandai juga sesuai dengan sunnah, makanya tidak boleh. Tapi pada dasarnya siapa saja kalau dia berwasiat maka tidak mengapa, boleh mubah untuk diwasiatkan dan dilaksanakan. Nah, kecuali kalau ada yang lebih afdal, lalu ditinggalkan wasiatnya, ya. Tanya ada keluarganya yang pandai, tapi berwasiat keluarga jauh atau orang yang tidak kenal sama sekali,
Ya, maka itu tidak mengapa diabaikan saja. Allah yang bisa. Masih Ustaz. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua kepada Ayunda Dwi Astuti, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, ini off cam. Nih, Ustadz, mohon izin bertanya, saya dari Jawa Tengah. Kalau memandikan jenazah itu untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu atau perempuan itu kok dikasih bedak, dikasih lipstik kayak gitu sih? Boleh enggak ya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ya. Baik. Nah, terkait dengan penggunaan bedak, biasanya kalau di daerah-daerah gunakan itu hanya ingin menghaluskan saja. Jadi ketika diletakkan, kemudian diberi agak wangi, di antaranya diberi bedak. Maka itu tidak mengapa, boleh saja, karena bagian dari memandikan secara baik. Karena di situ ada wangi. Beri wangian kepada jenazah itu boleh. Tapi kalau lipstik yang sifatnya untuk berhias, nah ini kan tidak ada bau harumnya, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, khawatir nanti orang yang melihatnya ini, mungkin kalau setan bermasalah nantinya, tidak lipstiknya. Menggunakan lipstik yang memang tidak bermaksud untuk wangian, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, itu menghindari fitnah-fitnah yang muncul di sekitarnya. Karena substansi dari ataukah spirit kematian itu sebenarnya kembali kepada Allah dengan bersih, tanpa ada kebanggaan-kebanggaan, dan itu tampak dari suasana kebersihan dan kewangian. Tapi menghadap kepada Allah dengan suasana bersih dan wangi, itu boleh. Jadi kalau tadi lipstik sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Terima kasih. Ya, satu lagi Ustaz. Tadi saya berbagi telinganya. Ada yang lain. Kalau tadi disebutkan memandikan jenazah itu untuk suami memandikan istrinya boleh, istri memandikan suami boleh. Terus kalau anak kecil itu juga boleh. Sekarang gini, Tat. Misalnya ada ayah, anak putrinya ikut memandikan, padahal itu sudah termasuk usia dewasa. Itu diperbolehkan atau tidak ya, Tat? Ya, sebaiknya tidak, karena ada batasan-batasan aurat kalau untuk anak dan ayah. Ya, memang mahram, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dalam sekitarnya dia tidak melihat, misalnya hanya menyirami air, ya, tapi yang memandikan itu adalah misalnya bapaknya, ya, jadi menghadirkan untuk tidak ikut di dalamnya dan melihat langsung. Kalau membersihkan kotorannya itu boleh tidak, Ustaz? Tidak, karena menyentuh. Jadi sebaiknya tadi itu adalah ya suami istri kalau berlawanan jenis, ya. Tapi kalau anaknya, anak perempuannya yang dimandikan, maka sang ayah ya sebaiknya dia tidak lakukan itu. Jadi misalnya tadi anak kecil, ya perempuan, laki-laki, atau sebaliknya ayahnya, ya kemudian anak yang membersihkan. Jadi sebaiknya dari pihak keluarga laki-laki. Pun kecuali, ini ada pengecualian untuk kebersihannya misalnya. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang bisa kecuali anak perempuannya. Nah, itu pada kondisi darurat. Ada yang lain yang bisa kecuali dia, maka dalam hal
karena kotorannya, maka boleh. Darurat, ruksa. Itu Allah yang bisa. Matur suwun, Tat. Yes. Baik, baik. Kita beralih ke room chat. Ada pertanyaan dari room chat ini, Ayahanda dari Ayun, di mana pertanyaannya, bagaimana dengan bagian tubuh yang terdapat alat atau material yang dipasang, misalnya gigi yang ditanam, behel dan lain-lain, apakah mesti dilepas? Sesuatu yang bukan bagian dari fisiknya dilepas. Kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah terpasang dan kuat di dalamnya, menyulitkan untuk dipisah, maka dibiarkan begitu saja. Jangan dipaksa. Di sesuatu yang bisa dilepas, misalnya gigi palsu, ya. Baiknya karena bisa dilepas, maka boleh. Tapi kalau di gigi ditanam, di behel, karena agak sulit untuk lepas, maka dibiarkan. Nanti akan merusak dari tubuh yang sudah tertanam begitu. Ya. Sama kalau yang ada di dalam tubuh dimasukkan, itu bukan bagian dari badan, maka jangan dipaksakan dikeluarkan. Karena situ ada kesulitan untuk memisahkan. Jadi intinya, sesuatu yang bukan bagian asli dari badan, asalnya dipisah. Kecuali ada sesuatu yang sudah melekat dan sudah terpasang dengan kuat, sulit untuk dilepaskan, maka dibiarkan begitu saja. Perlu dilepas. Baik, kemudian kedua. Oke, baik. Yang kedua, Ayahanda, terkait dengan hutang piutang mayat. Apakah kapan seharusnya hutang piutang disampaikan oleh ahli waris? Pada saat setelah mayat dikuburkankah atau pada saat malam takziah? Nah, tadi di dalam persiapan kaifiyatul tajhizil mayit itu disebutkan untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Seperti sebelum penyelenggaraan jenazah, terlebih khusus sebelum disalati. Makanya Nabi SAW ketika ada jenazah meninggal dunia, ditanya dulu sebelum disalati, apakah jenazah mayat ini ada utangnya? Menyampaikan, mengabarkan, ya betul ada ya Rasul. Maka beliau bergeser, tidak menyalati. Maka Nabi mengatakan, silakan kalian yang salati, saya tidak akan mensalati. Nah, karena tadi itu, bahwa dia tergantung jasad, jiwanya, rohnya, nyawanya dengan utang piutang. Maka dilepas. Maka sebelum salat, sampaikan. Kalau disampaikan nanti pada saat takziah itu hanya memperkuat saja, memperjelas, mungkin ada yang terlupa, lalu belum ada yang ingat, pada saat takziah kita ingatkan lagi. Boleh saja dilakukan, tetapi begitu juga di kuburan, tidak mengapa disampaikan saat penyampaian setelah dikebumikan itu. Jadi intinya untuk wadzakir, sebagai pengingat saja. Tapi asalnya pemberitahuan utang piutang itu sebelum disolati. Ya, sebelum disolati, seperti pernyataan ataukah pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Oke, baik. Begitu jelas dari penjelasan Ayahanda. Mungkin pertanyaan terakhir dari Yunda Yulida Leila. Kami persilahkan. Kepada Yunda Yulida Leila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Saya ingin bertanya, ya mungkin sudah dijelaskan, tapi saya tidak dengar karena baru saya bergabung, terkait berapa kali mayat dimandikan, apakah 1 kali atau 2 kali?
Kalau yang selalunya saya lihat itu 2 kali pada saat telah meninggal, dan kemudian yang kedua pada saat ingin dikuburkan. Begitu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jenazah itu hanya sekali dimandikan. Ketika seorang sudah meninggal dunia dinyatakan mayat, maka kewajiban seorang muslim ketika meninggal dunia ada 4 itu. Dan penyelenggaraannya berlanjut, jadi tidak ada jeda panjang. Ya, kalau sudah meninggal dunia, ya disiapkan bahan-bahannya, dimandikan. Segera dimandikan, langsung dikafani. Sudah dikafani, dianjurkan untuk disegerakan disolati. Ada solati, baru dikuburkan langsung. Jadi mandinya hanya sekali. Tapi dalam hal memandikan itu disunahkan bilangan ganjil pada saat memandikan. 3 kali kasih raman, ataukah 5 kali, atau 7 kali. Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Nah, Inna Allah yuhibbul witr. Nah, salah satunya caranya Nabi, makanya ketika beliau memandikan itu bilangan itu 3 kali. Yang boleh berulang itu adalah menyalati. Mungkin dia meninggal dunia di Jakarta, dimandikan dan disolati, dikafani, disolati, lalu dikirim ke Makassar. Maka di Makassar mau disolati lagi boleh. Jadi boleh mengulangi jenazah berulang lebih daripada sekali. Tapi kalau mandi hanya sekali saja. Mandi, dikafani, disolati, langsung dikuburkan. Ya, seperti itu. Insyaallah. Terima kasih, Ustaz. Soalnya selama ini yang saya lihat, yang saya saksikan pasti 2 kali, Ustaz. Pada saat misalnya maghrib dia meninggal, setelah itu langsung dimandikan. Mungkin besoknya baru mau dimakamkan karena ada yang dia tunggu atau bagaimana. Nah, pada saat itu baru lagi dimandikan lagi yang kedua kalinya, Ustaz. Begitu terus yang saya saksikan selama ini. Jadi 2 kesalahannya itu. Menunggu lama, keluarga yang tinggal jauh mungkin, ya sebenarnya disegerakan di dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi tidak boleh tergantung itu jenazah. Kata Nabi SAW, kalau ada orang meninggal dunia segerakan. Kenapa? Karena kalau di orang baik itu ditunggu oleh surga. Ditunggu oleh surga. Kenikmatannya di dalam kuburan. Nah, kalau orang jahat tetap disegerakan juga supaya tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di dunia. Jadi siapapun jenazah itu, kalau orangnya bagus, orangnya soleh, disegerakan supaya cepat memperoleh kenikmatan kuburan. Kalau dia buruk, agar terhindar keburukan-keburukannya, ya ketika dia masih ada di. Nah, kemudian yang kedua, penyelenggaranya itu 1 kali saja. Sudah dianggap bersih, sudah dianggap cukup. Nah, makanya kalau sudah dimandikan jangan disimpan lama. Nanti berbau, apalagi kalau tidak lama itu. Ya sama kalau dikirim seperti tadi dari Jakarta kan. Sampai di sini tidak perlu dimandikan lagi. Yang boleh berulang adalah menyalati, mendoakan. Ya. Kafani juga demikian, kecuali robek, kain kafannya robek, ya bisa diganti, bisa dibuka lalu diganti, misalnya rusak, nah, maka tidak mengapa diganti. Ya. Allah Masyaallah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Oke, baik. Berakhirnya pertanyaan dari Ayunda Yuli Daela, maka berakhir juga materi kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement atau mutiara hikmah yang Ustadz ingin bagikan kepada kami ini. Ya, baik. Silahkan, Ustadz. Ya. Hidup ini ya penuh dengan ujian. Ya, salah satu ujian terkuat adalah ketika kita ditinggal mati orang yang kita cintai. Tapi itu adalah
kesempatan terbaik untuk mengukur secara gemilang, secara kebajikan. Semakin kuat ujian itu, maka semakin kuat ukiran sejarahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melewati masa-masa ini, sehingga dalam perjalanan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah berseri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu biasanya ya kita harus berkeringat di dunia ini. Nah, keringat di dunia akan menjadi senyuman, ya, senyuman pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.